Terjadi penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 227 orang per Minggu 8 Mei 2022, sehingga total nasional menjadi 6.048.431 orang. Data Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga melaporkan pasien sembuh meningkat 452 orang, sedangkan pasien meninggal bertambah 10 orang. Adapun penambahan kasus terbanyak ditemukan di DKI Jakarta yakni 78 orang atau 34,4%. Kemudian Jawa Barat dengan 45 kasus dan Banten 22 kasus positif baru. Disusul berikutnya Jawa Tengah dengan 19 kasus, Jawa Timur 18 kasus, dan Bali 15 kasus. 28 provinsi mencatatkan penambahan baru di bawah 10 kasus dan 12 provinsi dilaporkan tidak terjadi penambahan kasus baru. Cakupan vaksinasi tanah air terus mengalami peningkatan, di mana saat ini sebanyak 199.346.528 penduduk telah menerima vaksinasi dosis pertama. Kemudian dosis kedua sebanyak 165.641.991 orang. Dan 41.004.944 orang telah disuntikan vaksin dosis ketiga atau booster. Dengan kata lain, dosis pertama sudah diterima oleh 95,7% dari target, dosis kedua 79,5%, dan dosis ketiga baru 19,7%. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Adapun arus kendaraan di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di gerbang tol Cigombong yang menjadi akses tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi ini terpantau lancar. Pergerakan kendaraan arus balik yang melintas di tol Bocimi hari ini diprediksi bisa mencapai 32.000 kendaraan. Sebelumnya, arus kendaraan paling tinggi tercatat pada hari kedua Lebaran, tepatnya pada 3 Mei, yang mencapai lebih dari 37.500 kendaraan. Sedangkan untuk arus balik sudah mulai terjadi sejak H+1 Lebaran dengan kendaraan yang berada di angka 34.000 lebih. Manajer area tol Ciawi Sukabumi, Kiman, mencatat selama 4 hari terakhir, sejak 4 Mei hingga 7 Mei, total kendaraan yang melintas telah mencapai 126.017 kendaraan. Sejumlah antisipasi pun dilakukan dalam menghadapi arus balik Lebaran. Kemudian juga kami sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan operasional yang secara prosedur sudah memang rutin kami siapkan, yaitu ada 2 patroli, 2 kendaraan derek yang 50 ton dan 25 ton, kemudian ada 2 kijang istilahnya atau PJR, juga kami juga ada tim Kapdipmas 1 kendaraan, ada juga 1 kendaraan tangki air. Jadi kalau ada kendaraan yang memerlukan tangki air, sehingga kita untuk segera menangani. Berdasarkan informasi dari manajer area, tol Bocimi ini memang selain akses mudik juga merupakan akses utama wisata ke wilayah Sukabumi. Tol Bocimi seksi pertama ini membentang sepanjang lebih dari 15 km yang mampu memangkas waktu tempuh dari Ciawi ke Cigombong hanya menjadi 20 menit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rina Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jasa Marga mencatat lebih dari 1 juta kendaraan kembali ke Jabotabek sejak 3 Mei hingga 7 Mei 2022. Angka ini meningkat 58% dibanding lalu lintas normal pada periode November 2021. Dari 1 juta kendaraan yang mengarah ke Jabotabek, 19,09% diantaranya datang dari arah Puncak Bogor. Berdasarkan pantauan kami di gerbang tol Ciawi pada H+5 Lebaran atau pada Minggu 8 Mei terpantau lancar. Memang terlihat arus kendaraan menuju Jakarta tampak lebih ramai dibanding arus menuju Puncak Bogor. Adapun jumlah kendaraan yang menuju Jabotabek dari arah Puncak melalui gerbang tol Ciawi tercatat lebih dari 205.000 kendaraan. Melalui rilis resminya, Jasa Marga menyampaikan bahwa jumlah arus kendaraan menuju Jakarta melalui gerbang tol Ciawi ini meningkat 36% jika dibandingkan dengan waktu normal. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rina Anggraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Terdapat sekitar 10.000 orang yang mencari nafkah dengan menyuguhkan atraksi akrobatik di wilayah Chenghu. Di masa-masa kejayaannya, dan hampir setiap kota di sana memiliki tim akrobatik. Namun, cukup banyak orang mulai mundur dari bisnis ini untuk sementara waktu, di saat kehidupan berangsur-angsur membaik. Kini, ketika seni tradisional Cina kembali bangkit, banyak dari mereka yang memiliki bakat akrobat tidak memandangnya sebagai sebuah sumber penghasilan, melainkan sebuah seni pertunjukan. Jiangsu membentuk lebih dari 20 kelompok akrobatik untuk melindungi budaya tradisional ini dengan lebih baik, menggelar berbagai pertunjukan dan kompetisi di seluruh negeri setiap tahun, dan bahkan menyajikannya di sekolah-sekolah. Sekarang tercatat lebih dari 80% kaum muda bermain akrobat di Chenghu yang menghembuskan kehidupan baru ke dalam seni kuno tersebut. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Nanjing, China. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau dan mengecek kesiapan pengamanan arus balik Lebaran 2022 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu 7 Mei 2022. Kapolri mengungkapkan grafik perjalanan arus balik terus meningkat dalam 3 hari, dari 15.000 di hari pertama naik menjadi 16.000, dan naik lagi menjadi 31.000, dan akan terus naik lagi menjadi 41.000 penumpang. Untuk mengantisipasi kepadatan, Polri bersama pemangku kepentingan lain telah menyiapkan skema, mulai dari mengatur rest area untuk menampung pemudik jika terjadi kepadatan di dermaga, hingga menambah jumlah dermaga 7 dermaga di Bakauheni ditambah 3 dermaga di Panjang dan BJB. Kita harapkan bahwa menghadapi puncak arus balik di wilayah Bakauheni khususnya betul-betul bisa melakukan rekayasa dengan baik sehingga kemacetan yang mungkin kemarin sempat terjadi di Pelabuhan Merak untuk di Bakauheni ini bisa kita hindari. Selain melakukan sejumlah rekayasa untuk mengatasi kepadatan di pelabuhan, Kapolri mengimbau kepada para pemudik agar mengatur waktu untuk balik. Di samping itu, Kapolri juga mengimbau pekerja untuk bekerja dari rumah dan bersekolah dari rumah bagi pelajar, karena beberapa kementerian, lembaga, dan pengusaha telah memberikan relaksasi berupa perpanjangan cuti 5 hari sampai 1 minggu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.